seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian besoknya mereka tetap masih camping, tetap berada di Amanah Borneo Park selama 2 malam. Besoknya kita bawa mereka dengan bus, terutama untuk yang peserta nasional. Karena memang kita targetnya kan tidak cuma untuk Kalselteng. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ketemu lagi bersama saya Aulia Badar dari acara Bapandiran Santai. Acara ini acara podcast antara Kalimantan Selatan yang mengangkat tema-tema kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Kali ini kita akan mengangkat suatu tema yang cukup menarik, yaitu kecintaan terhadap alam. Apa itu? Ya, itu suatu kegiatan yang sangat menarik, yaitu kita ingin mengangkat suatu kegiatan lomba tingkat Kalsel, tingkat nasional bahkan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung kepada penggagasnya, yaitu Ibu Anjar. Siap. Selamat datang Ibu Anjar. Terima kasih sudah Apa kabar? diundang. Baik. Sehat ya? Bapak, sehat. Nggak ada masalah Sehat. datang ke sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun sedikit hujan tadi ya. Iya, tapi Ya. tetap sehat, tetap semangat. Waduh, luar biasa. Ya, Ibu Anjar ini adalah penggagas dari kegiatan ini ya. Iya. Apa Bu sih namanya Bu? Ceritain dong Bu. Namanya adalah Ya. Borneo Camping Festival. Borneo Camping Camping Festival dan Arak Budaya 2022. Ini Arak adalah- Budaya? iya. Oh. Jadi ini adalah dibuka dengan acara target camping target 10.000 tenda. 10.000 tenda? Iya, 10.000 tenda diadakan di Amanah Borneo Park. Itu berapa panjang? Itu berapa? Penuh nanti Pak Amanah Penuh? Borneo Park. Kita bikin lautan tenda. Widih, Lautan keren, tenda keren. yang isinya lautan manusia. Manusia. Iya, seperti itu. Nanti selama camping di Amanah Borneo Park kita ada sekitar selama 3 hari kita akan ada rangkaian acara. Acaranya Iya, pertama. rangkaian acaranya nanti kita akan ada workshop fotografi, pembicaranya nanti insya Allah kita nasional. Ya, Kemudian kita ada konser konser. artis nasional. Wih, siapa Bu? Siapa Bu? Bocorannya siapa Bu? Bocornya nanti ada Pamungkas insya Allah sama Pamungkas. Noah. Noah? Iya. Arielnya nih Wih, kayaknya yang ditunggu keren. ibu-ibu Wih, nih. cewek-cewek banyak lah tuh. Iya, udah heboh Pak kalau sudah spoiler itu. Terus kemudian kita ada festival dan lomba permainan tradisional. Karena kita memang kan ada arak budayanya itu ya Pak ya. Jadi kita mengangkat Permainan zaman dulu. permainan zaman dulu. Seperti apa sih? Itu misalnya kayak enggrang. Enggrang yang kemudian tinggi itu ya? Ya, yang Ah, bambu. bambu. Terus? Kemudian kita gasing dan Gasing? beberapa. Oh, Iya, iya. Nanti kita akan melibatkan beberapa Congklak ada nggak congklak? Apa itu Pak? Main congklak? Oh, congklak. Iya. Iya, congklak. Ada juga? Termasuk Wih, congklak. saya dulu jago Bu main Oh gitu. gitu. Langsung percaya saya Pak. Terus. Kemudian kita ada pembukaan yang insya Allah akan dihadiri oleh Pak Menteri Sandiaga Uno. Kemudian kita ada pemecahan rekor muri tari tradisional Dayak. Tari tradisional. Tari Dayak. apa? Tari apa? Tari Dayak. Nah ini kita akan kerjasama dengan koreografer dan beberapa pihak yang terkait. Nanti kita akan buatkan koreografinya. Kita sebarkan ke para peserta yang sudah mendaftar. Jadi penarinya ada peserta? Emang bisa? Jadi peserta camping itu nanti begitu mereka mendaftar mereka akan mendapatkan kayak camping kit gitulah. Camping kit. Camping kit salah satunya itu adalah koreografi acara untuk pemecahan rekor muri. Mari mereka beneran. Mari. Bujuran kata orang itu. Bujur. Bujur benar. Kemudian malamnya pembukaan tadi, besoknya kita akan ada penanaman 10.000 pohon itu pohon endemik Kalimantan. Pohon apa Bu? Pohon endemik Kalimantan itu macam-macam, ada mulai yang paling terkenal itu kan jelasan kayu, uli, Nah itu kuat tuh Bu, kayu uli. meranti, bajaka, apa segala macam yang itu legend itu coba kita adakan di Amanah Borneo Park. Nggak ada pohon buah Bu? Nah, itu sudah ada di Amanah Borneo Park, itu termasuk juga yang akan kita tambahkan nanti. Apa tuh? Jadi kalau di Amanah Borneo Park kita punya satu pulau di tengah danau bekas tambang intan. Galuh Cempaka. Masih Kami ada intan masuk. nih? Masih ada intan nih Pak Manju? Kayaknya masih. Wih. Tertarik ya Pak? Itu kita punya satu pulau yang di situ isinya tanaman langka, tanaman buah langka. Buah langka. Itu ada gitaan kami masih punya. Ya, gitaan. Kemudian ramania sebagai maskot flora. Kalau maskot fauna Kalimantan Selatan kan bekantan. Bekantan. Maskot floranya adalah ramania. Itu pohonnya besar, itu ada di Amanah Borneo Park. Ada? Ada di Buahnya Amanah ada juga? Borneo. Buahnya kalau pas musim buah, insya Allah ada. Bisa dimakan nggak? Kalau namanya orang sini udah biasa. Biasa Pak. ya? Biasa.
Dan satu lagi nih yang penting, Ramania ini dia dinyatakan dari jurnal nasional itu sudah punah dari habitat aslinya. Itu yang biasa dimakan bekantan. Kalau itu arambai. Arambai. Kalau ini Ramania itu kayak mangga kecil-kecil gitu loh. Oh, kayak apa ya? Yang Jadi dia kalau istilah latinnya itu golongan mangifera. Oh, itu salah satu nama kafe kami itu mangifera. Wah, mantep. Terus apa lagi Bu? Apa lagi? Kemudian penanaman pohon 10.000 pohon endemik Kalimantan tadi. Selanjutnya nanti kita tutup dengan The Harvest Party. Kami punya, kalau salah satu andalan di Amanah Borneo Park itu kan ada ini Pak. Kami punya 6.000 pohon buah naga, kami punya kelengkeng, kami punya buah-buahan. Nah nanti di hari terakhir kami ada harvest party. Jadi keren. Pesta panen buah-buahan. Jadi peserta itu nanti akan kita beri kesempatan memetik sendiri, panen sendiri. Gimana sih rasanya metik metik buah naga langsung. Seperti itu. Wih, enak bener jadi pesertanya tuh, lengkap. Lengkap acaranya. Ada campingnya dan menanamnya pohon. Terus apa lagi Bu? Apa lagi? Biar nah itu rangkaian acara pembukaan, rangkaian acara pembukaannya itu tadi ya konser artis nasional, kemudian kita ada seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian besoknya mereka tetap masih camping, tetap berada di Amanah Borneo Park selama 2 malam. Besoknya kita bawa mereka dengan bus terutama untuk yang peserta nasional, karena memang kita targetnya kan tidak cuma untuk Kalselteng tim, tapi memang ini targetnya nasional. Bahkan internasional Bu. Bahkan maunya saya internasional karena kemana sudah ada yang merespon tuh dari Malaysia Pak. Mudah-mudahan nanti dengan dukungan banyak pihak dari pihak internasional sudah mulai banyak yang wah keren nih acara di Amanah Borneo Park, keren nih acara di Kalsel seperti itu. Kita bawa ke menyusuri Sungai Amandit di Lok Sado, bambu Amandit. Sungai Amandit di Lok Sado. Namanya genit ya Bu ya. Namanya itu eksotis menurut saya. Bambu rafting sambil mengenal flora fauna. Ya, itu kan geopark Bu. Geopark ya Pak ya, itu salah satu yang ingin kita sekarang kan yang lagi ngehit ya Pak ya, mengangkat geopark di Kalsel ini, makanya ini menjadi salah satu destinasi kita. Terus apa lagi Bu yang ditawarin Bu? Nah lanjut setelah masih 2 malam camping di Amanah Borneo Park, untuk teman-teman yang daerah Kalselteng, peserta dari Kalselteng bisa jadi mereka sudah selesai nih camping, acaranya memang gebiarnya memang di pembukaan itu Pak. Camping selesai udah balik masing-masing, tapi untuk peserta yang dari luar daerah, kita akan menawarkan eksotisme Kalsel yang lain. Kalau orang sini kan sudah biasa mungkin, tapi mereka masih penasaran. Ya apa itu? Satu, itu kita bawa mereka menyusuri Sungai Amandit di Lok Sado. Lok Sado itu. Jadi nanti itu mereka kita bawa berbambu rafting ria. Wih, enak tuh Bu. Iya, sambil mengenal apa namanya ekosistem yang ada di sekitar Sungai Amandit. Jadi dari situ, dari Lok Sado, Amandit balik lagi. Nggak nginep kan di sana? Selama di sana kita setelah bambu rafting selesai, kita kerjasama dengan Pokdarwisnya, kita bawa para pengunjung untuk mengunjungi masyarakat Dayak Meratus, betul. Ya, betul. Masyarakat Dayak Meratus itu kan orang itu, Dayak itu kan orangnya kan memang keren ya, maksudnya ya itu tadi kalau istilah saya itu eksotis. Termasuk eksotisme, masuk dalam eksotisme Indonesia lah ya, orang Dayak itu seperti itu. Tapi kalau di sana Bu, saya yang terkesan tuh di Lok Sado tuh ketika saya makan nasi dalam bambu. Apa sih ya namanya? Apa namanya itu? Terus ayam dalam bambu juga, ikan dalam bambu. Nah itu bisa jadi nanti, makanya kalau kita kerjasama dengan Pokdarwisnya kan mereka yang paling tahu tuh Pak, apa-apa aja sih yang menarik bagi orang luar. Mungkin salah satunya itu nanti akan kami. Enak Bu. Benar, gitu ya? Saya udah ngerasain, benar. Ayamnya, karena kan dia dibakar tuh dalam bambu yang gitu, asik tuh. Ya, untuk orang-orang yang belum pernah, itu keren tuh pengalaman yang luar biasa. Nah, setelah di Lok Sado apa lagi? Karena di sana nggak mungkin, karena kita kan targetnya untuk yang peserta nasional tuh 1.000 tenda sendiri Pak. 1.000 tenda? 1.200 camper van, yang 800-nya adalah tenda. 800-nya tenda, nggak mungkin kalau misalnya di sana bisa ngecamp segitu banyak. Itu kita bawa lagi balik ke Amanah Borneo Park. Jadi dari Borneo balik lagi. Nah ini saya mau tanya nih, itu kan kalau 10.000 tenda, gimana keadaannya?
Ibu punya emang 10.000 tenda? Apakah di sini penyewaan tenda ada sampai 10.000? Ya itulah Pak. Jadi itu memang yang selalu kami lakukan di Amanah Borneo Pak. Kami tidak pernah bekerja sendirian. Kami tidak pernah mau bekerja sendirian, menanggung beban sendirian. Bagi-bagi beban ya? Bagi-bagi beban. Jadi ini terutama juga akan menjadi teman-teman kan merasa dilibatkan juga ya, para pengadaan-pengadaan camping, persewaan-persewaan. Itu bisa jadi tidak cuma dari Kalsel aja. Dari Kalteng silahkan dibawa. Bahkan dari daerah lain bisa nih disewakan. Bahkan pesertanya boleh bawa sendiri? Peserta jelas boleh bawa sendiri. Karena apalagi sekarang kan trennya orang keluarga camping itu sudah biasa ya? Ngetren sekarang. Udah jadi weekend itu nge-camping mereka itu sekarang. Udah punya berarti tendanya? Rata-rata punya. Meskipun seperti itu kami tetap akan memfasilitasi yang belum punya untuk kita fasilitasi. Seperti itu. Lanjut, kembalikan mereka camping ke Amanah Borneo Park untuk menginap. Besoknya kita bawa lagi untuk menyusuri susur sungai, wisata susur sungai di Banjarmasin. Banjarmasin ke sungai apa nih? Martapura, Sungai Barito atau? Sungai Barito. Sungai Barito. Sungai Barito, karena kita akan lanjut, kita kan Pasar Terapung nih di Kuin. Kemudian kita akan lanjut ke Pulau Curiak. Mungkin Pak Aulia tahu. Di Kuin itu kan juga ada masjid itu salah satu yang akan kita kunjungi Suryansa juga. Ya? Masjid Suryansa itu kan salah satu wisata religi kita. Di Masjid Sultan Suryansa itu juga akan kita kenalkan juga di Kuin itu. Dari situ baru ke Curiak. Kita ke Curiak. Curiak ada apa, Bu? Ini, jadi di Curiak itu ada konservasi bekantan. Bekantan ya. Isu pelestarian bekantan kan sekarang lagi bekantan bukannya maskotnya Kalsel itu? Maskot faunanya Kalsel itu adalah bekantan. Terus kemudian yang tadi saya sebutkan itu buah kasturi. Buah kasturi mungkin tadi izin revisi. Buah kasturi, mangifera, dari golongan mangifera. Itu maskot floranya. Itu enak tuh, Bu. Manis, cuman kalau buah kasturi itu harum. Cuman bijinya besar. Ya, bikin nggak puas jadinya. Baru kok udah biji. Udah habis gitu ya. Jadi kalau kasturi nggak cukup satu, musim sekerenjang, Pak. Sekerenjang. Sekerenjang aja. Saya belinya tuh kalau di pasar di Siring. Pasar tradisional juga banyak. Di Siring tuh ada. Emang bahkan ada teman saya sudah bikin jusnya, Bu. Cuman ya dia udah antar pulau. Salah satu yang kami jual di toko merchandise Amanah Borneo Park itu adalah olahan masyarakat UMKM kan Pak. Itu ada sirup ya? Jadi sirup kasturi. Sirup kasturi, ada sirup limau itu. Ya intinya kita kan melibatkan banyak pihak lah. Enak sih kasturi itu. Ya, setelah misalnya balik lagi terus ke Curiak. Di Curiak tuh hanya melihat bekantan saja, apakah ada acara juga? Edukasi. Kita lebih tepatnya itu edukasi bahwa ini ada hewan maskot nih gitu yang coba kita budidayakan, coba kita konservasi nih di sini dan seterusnya. Kemudian kan kalau konservasi bekantan itu kan tidak cuman konservasi bekantannya aja Pak, tapi ada penanaman mangrove. Jadi kan terkait dengan lingkungan lah, banyak hal yang terdampak. Mungkin ada juga isunya. nanam mangrove juga ya? Bisa jadi. Karena nanti di Curiak itu sudah ada juga lahan pohon-pohon juga, Bu. Ada pulau baru itu yang kemarin saya kesana tuh, jadi bagus sih. Ada pohon nangka, ada pohon kecapi. Iya, ketapi ya. Ketapi kalau kita bilang orang kecapi. Kecapi ya, Pak ya. Itu enak tuh buah-buahnya di sana. Betul. Nah, setelah dari sana dibawa balik ke Amanah Borneo Park, baru besoknya kita lanjutkan trip ke Bukit Batu. Wih, tempat paling bagus menurut saya. Bukit Batu itu salah satu yang terbaik di pariwisata Kalsel. Iya, best pokoknya. Benar sekali. Kayak di luar negeri kata teman saya. Kata orang-orang seperti itu. Luar biasa ininya, view-nya. Jadi perpaduan antara danau, gunung, kemudian ada kapal. Betul. Pokoknya keren. Dan itu yang lebih menarik lagi. Itu adalah bagian dari Geopark Meratus, Bu. Lokasi Geopark itu, Bu. Nah, ini malah sesuatu yang nambahi menarik lagi nih. Sedang karena tahun depan Geopark Meratus itu mau diajukan ke UNESCO. Bayangin
tingkat internasional tuh Bu. Kalau itu udah masuk berarti yang nanti pengunjungnya udah bukan hanya dari Kalsel ataupun nasional, tapi dari luar negeri akan datang itu. Iya, Wah, luar biasa. Bakalan rame nanti tempat-tempat itu. Sekarang juga saya lihat juga pembangunan jalanan juga diperbaiki. Sebenarnya luar biasa wisata di Kalsel ini. Dan kalau kemarin saya sampaikan ke waktu menghadap Pak Menteri menjelaskan tentang itu. Ibu ke Menteri nih. Jadi kami ini minta menyampaikan ke Pak Menteri bahwa kami meminta Pak Menteri nanti untuk membuka acara. Beliau kemudian memanggil kami. Gitu. Kenapa saya harus hadir, kata Pak Menteri. Siap, kalau gitu kami akan datang untuk mempresentasikan. Alhamdulillah diterima oleh beliau. Kami presentasikan tentang event ini. Dan beliau antusias sekali. Mau datang? Insya Allah mau mereka membuka? akan hadir. Bahkan mau gak dia buka tenda juga di situ? Izin Pak Menteri, kami mengundang Bapak untuk ikut camping khusus. Iya, tendanya khusus ini ya. Iya. Nanti Pak Menteri bisa masak sendiri kan? Oke. Karena ini luar biasa nih acara yang seperti ini ya. Kembali ke alam itu kan juga obat untuk ngilangin stres ya. Terutama untuk orang-orang ibu kota. Apa itu, wah ini luar biasa. Meningkatkan tali silaturahmi. Kalau dampaknya ini kalau mau diurai satu persatu luar biasa loh Pak. Masalah pariwisata ini efeknya ke ekonomi masyarakat, kreatif, apa segala macam. Iya loh. Dampaknya Pastinya luar biasa. UKM ini terbantu juga kan. Nanti orang banyak misalnya Sasirangan jualan di situ. Pasti beli makanan, oleh-oleh itu. Orang kemanapun pasti makan. Betul. Iya, belum lagi misalnya kayak kendaraan. Betul. Apa namanya, transport kan Pak. Jadi, bandara rame tuh nanti. Oh iya bandara. Tapi bandara sudah semua kah ada dari provinsi? Ibu tuh bilang dong supaya penerbangan dari izin ini nanti Pak Doni, kami selanjutnya dari sini nanti ke Pak Doni nih. Ini atas usulan Pak Aulia ini. Karena kan masih terbatas penerbangannya Bu. Betul. Nah, apalagi internasional Ibu. Kalau nanti ada yang dari luar negeri, kalau nggak ada penerbangannya repot juga nanti. Betul. Ya mudah-mudahan ya, Ibu bisa komunikasikannya supaya ada jalan keluarnya gitu. Luar biasa ini acara ini memang besar ya, dan ini juga suatu hal yang sangat baiklah untuk kita kembangkan bersama. Tidak saja untuk Kalimantan Selatan, tapi juga untuk nasional. Benar. Kira-kira Bu, untuk peserta dari luar Kalimantan Selatan ini mekanismenya seperti apa? Nanti kita akan membuka, jelas kan akan kita publis Pak. Akan kita publis termasuk pembelian tiketnya kemana. Di tiket boxnya kemana aja itu akan kita publis. Misalnya di Kalsel tiket boxnya kemana, di Jakarta di mana, di Bandung di mana, di daerah-daerah itu di mana. Kayak gitu. Nanti akan kita publiskan melalui media partner kita. Siapa media partner Ibu? Salah satunya Insya Allah Antara. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita bisa saling sinergi, saling kolaborasi. Insya Allah kita sama-sama tahu ini untuk mengangkat kita semua. Kita semua ada kan untuk saling mengangkat. Siapa yang setuju. Dan saya dengar tadi lagi kita ngobrol-ngobrol, Ibu cerita bahwa ini mau melibatkan anak-anak sekolah. Itu ceritanya bagaimana? Oh iya, benar sekali. Jadi menuju ke acara inti kita di acara Borneo Camping Festival nanti, kita ada istilahnya namanya road to. Apa tuh? Jadi acara-acara kecil menuju acara Big Bang kita. Gimana? Cerita ini menarik nih kayaknya. Jadi rute kita itu ada yang sifatnya nasional sama ada yang lokal. Gimana? Yang nasional itu dihandle langsung oleh Mbak Abi, salah satu founder BCF ini. Nanti di Bandung sana ada camping 2000 tenda. Camping duluan. Iya, jadi di sana kita kasih tahu kalau di sana kan sekedar camping saja karena alamnya sudah memang alam itu. Camping satu malam gitu diceritakan tentang bagaimana acara BCF. Di sini kan lebih banyak Arab budaya, kemudian trip-trip eksotisme Kalsel gitu. Juga yang sudah itu 2, jadi satu di Jabar, yang di Jabar itu di Ciwidey. Dingin tuh Bu. Katanya gitu. Kebun teh. Kemudian yang kedua itu adalah di Karanganyar, itu dekat pabrik Amanah juga di sana itu. Itu namanya lereng Lawu juga. Gunungan ya. Dingin juga, daerah-daerah dingin. Itu rute untuk yang nasional. Kita juga lagi minta support dari Pak Gubernur Jateng, Pak Ganjar, mudah-mudahan beliau nanti kalau gubernur pada ikut gimana Bu? Saya senang sekali. Insya Allah nanti kita mintakan izin ke Pak Gubernur kita, Paman.
dengan beliau kan baik sekali kan. Iya. Jadi mudah-mudahan beliau sangat terbuka kalau misalnya memang ada daerah-daerah lain. Kemarin sudah minta izin ke Pak Sarifudin, Kadis Pariwisata. Pak, ini gimana kalau misalnya wisata di SPAR daerah lain, mereka ingin buka booth di Amanah Borneo Park untuk menawarkan wisata mereka. Oh ya, apa-apa, kita terbuka aja. Iya loh, penting nih Bu, dalam suatu event besar, tempat lain juga bisa menyampaikan informasi. Kan kita sama-sama nanti akhirnya membantu. Ketika jadinya mereka punya event, kita juga pasti akan diberi kesempatan seperti itu. Itu bagus banget. Yeah. Nah, kalau misalnya ini kan tempat ini kan camping itu kan milik siapa aja Bu ya. Yeah. Maksudnya orang sehat maupun orang yang tidak kurang sehat juga boleh. Yeah. Misalnya Bu, kalau ada dari kalangan disabel itu, boleh gak dia ikut Bu? Atau apakah ada tenda-tenda yang disiapkan untuk mereka itu bagaimana Bu? Pada dasarnya kami ini memang ini untuk apa ya? Kita tuh berhappy ria dengan aman dan nyaman. Itu prinsipnya. Kita berhappy ria dengan aman dan nyaman, dan itu siapapun. Jadi selama itu tidak menyalahi aturan pemerintah dan aturan norma masyarakat, insya Allah kita sangat terbuka sekali. Misalnya termasuk kalau misalnya komunitas disabilitas itu kan termasuk bagian yang selama ini kurang banyak yang concern bagaimana melibatkan mereka dalam event-event orang biasa, misalnya orang normal gitu. Itu kalau kami sangat terbuka aja kalau memang bisa kita komunikasikan. Bisa jadi nanti itu akan kita masukkan rute kita. Oh, masuk ya? Iya, kalau tadi misalnya ke sekolah-sekolah, tadi belum selesai ya Pak ya. Kami ada rute lokal itu kita akan ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah mungkin ada OSIS-nya atau pramukanya akan kita libatkan, bentuknya lomba atau segala macam. Nanti peserta-peserta lomba dari setiap kabupaten kota yang menang, hadiahnya adalah camping gratis di Amanah Borneo Park. Bayangkan anak-anak remaja mereka camping, artisnya Noah, Pamungkas, kemudian ada acara-acara seperti itu kan mereka antusias sekali kan Pak. Ramai sekali. Seperti itu. Nah, nanti bisa jadi salah satu rute kita itu adalah komunitas disabilitas. Nah, ini Pamungkas ini ya, terakhirnya nih misalnya. Untuk bisa menjadi peserta itu harus bagaimana? Harus ngedaftar ataupun harus atau ada yang harus dia bayarkan atau gimana? Silakan. Kalau pembayaran kan kami yang jelas memang harus ada Pak, karena untuk operasional. Kami tidak mendapatkan dana pajak. Jadi kami harus cari makan sendiri nih gitu. Makanya ada biaya. Kalau biayanya itu untuk yang long trip mulai dari pembukaan di Amanah Borneo Park, penutupan itu lomba trail. Berapa hari itu Bu? Dikiram itu 9 hari total. 9. Ibu tadi belum cerita lomba trail loh. Iya, penutupan itu lomba trail di Kiram Park. Sekaligus ada konser musik reggae di sana. Oh, konser musik reggae. Oke. Jadi selama 9 hari trip itu kita jual untuk per family 2,3. 9 hari? Oke. Oh. Terus kemudian untuk berapa orang? Itu satu orang? Satu family. Satu family, bukan satu orang kan? Satu family 2,3. 4 orang? Oke. Oh, murah dong. Terus kalau yang perorangan itu 1,3. 1,3 sampai 1,5 nggih. Oh ya. Seperti itu. Dapat makan kan? Dapat sehari sekali. Sehari sekali. Sehari sekali dapat. Dapat tenda? Nggih, dapat tenda. Dapat sekali yang lain-lainnya Bu. Iya. Yang jelas kan acaranya Pak. Acaranya kan ya kita isi dengan acara-acara nggih. Luar biasa. Terus kalau untuk yang camping di Amanah Borneo Park sendiri, untuk yang personal kita jual 200. Oh ya, standar 200 lah. Sekarang kalau konser Noah aja Pak, di mana orang berapa? Sambil nonton tuh Bu. Loh, ada hari pertama kita nonton konser Pamungkas. Itu lagi ngehit tuh Pak artis itu anak muda sekarang pasti tahu tuh. Kalau ibu-ibu jelas Noahnya ya. Wah Noah, Oreo gitu kan. Itu 3 hari 3 malam di Amanah Borneo Park itu 200. Alhamdulillah. Jadi intinya teman-teman semua, ini acara ini cukup bagus ya. Pertama untuk kita untuk refreshing, untuk bersilaturahmi, termasuk juga untuk bergembira karena akan diisi oleh artis-artis yang tingkat nasional internasional. Orang sudah gatel pengen nonton konser. Pokoknya dengan penuh kebahagiaan. Tentunya ya Bu ya, mudah-mudahan acaranya berhasil dan kita doakan ini sukses dan menjadi kesuksesan bukan hanya untuk Amanah tapi untuk Kalsel dan nasional dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.